Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, bulan depan kita sudah memasuki bulan puasa Ramadan. Namun, seperti yang Anda sudah saksikan pada paket pengantar sebelumnya, harga sejumlah komoditas pangan ini sudah mulai mengalami kenaikan. Yang menjadi pertanyaan kita bersama tentunya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab kenaikan dari harga-harga pangan tersebut? Kemudian, apakah stoknya aman? Lalu yang juga menjadi pertanyaan kita bersama, kapan kira-kira harganya bisa turun? Untuk membahasnya, Indonesia Business Forum sudah akan menghadirkan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam. Selanjutnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Bapak Muhammad Suyamto. Selamat malam, Pak Suyamto. Kemudian Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Bapak Muhammad Faisal. Selamat malam, Pak Faisal. Dan juga pedagang pasar beras Induk Cipinang, Bapak Nelis Sukidi. Selamat malam, Pak Nelis. Selamat malam. Oke, ini sudah ada perwakilan tentunya dari masing-masing instansi dan juga kita akan tanyakan satu persatu. Tapi saya awali langsung dari pedagang. Pak Nelis, mungkin bisa digambarkan situasi terkini untuk harga beras seperti apa di pasar saat ini? Kebetulan sudah seminggu ini harga memang relatif sudah turun. Tentu turunnya harga itu ada beberapa faktor. Ya. Sebagian daerah juga sudah mulai panen. Ditambah lagi juga suplai dari Bulog tetap berjalan, SPHP dan ada komersil. Jadi saya pikir bulan-bulan sekarang justru pelaku usaha itu menahan pembelian beras untuk jangan sampai belanja yang baru ini akan mendapat kerugian. Itu di Cipinang ya, kondisi real di Cipinang. Di pasar-pasar lain? Tapi di dua, itu memang harus akuin masih ada yang agak tinggi karena belanja yang stok kemarin. Jadi saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir hari ini dan korbannya juga saya juga. Ada 3 tronton itu dua hari ini nginep di pasar di Cipinang belum ada pembelian. Itu real ya kondisinya seperti itu. Oke, artinya untuk stok sendiri sudah aman, sangat aman ya? Saya pikir udah sampaikan tadi hampir seminggu ini pasokan semakin baik dari daerah karena sudah ada daerah panen, Mbak. Saya pikir pasokan sudah di atas 2.500 per hari di pasar Induk Cipinang. Itu indikator bahwa normal. Oke, untuk harga sendiri spesifiknya seperti apa, Pak? Hari ini yang biasa pasar jual 14,5 sampai 15, hari ini ditawar 13.300. Jadi 1.500 sampai 1.700 per kilo turunnya harga yang beras medium dan premium. Oke, suasana di pasar seperti apa? Baik dari pedagang maupun dari pembeli ataupun konsumen sendiri? Saya pikir ya sudah normal lagi sih, Pak. Kalau sebetulnya puncaknya itu H-10, H-15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang itu sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Karena kalau kemarin H-10 itu sebetulnya memang tinggi-tingginya beras di saat itu. Kalau sekarang ya karena sudah transisi pasokan semakin normal, kebutuhannya juga sudah menurun. Jujur aja kalau sebelum pemilu itu ya sudah berasnya agak berkurang, kebutuhannya ada permintaan meningkat. Salah satunya ya caleg-caleg itu juga meningkatkan permintaan beras itu akan paling tidak saya sendiri itu 20% dari penjualan normal yang untuk kebutuhan normal pelanggan saya. Jadi saya akuin aja itu ada permintaan yang orang baik-baik hati itu ikut membeli beras di atas 20% khususnya saya ya. Oke, artinya kalau sekarang ini sudah aman dan prediksi mungkin dari pedagang melihatnya? Saya pikir justru saya khawatir kalau turun terus saya merasakan kerugian yang saya belanjakan hari ini. Oke, baik. Yeah. Selanjutnya saya ke Pak Suyamto. Pak Suyamto, ini kan kalau dari pantauan di pasar, Pak Nelis mengatakan bahwa sejauh ini sih sudah turun, alhamdulillahnya. Dari Bulog sendiri bagaimana? Kan sudah ada sejumlah agenda-agenda yang sudah dilakukan dari Bulog juga. Jadi Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Dari Badan Pangan menugaskan kami stok yang harus selalu ada itu 1,2 juta ton minimal di gudang Bulog. Dengan stok yang kita kuasai itu kita gunakan untuk kepentingan pemerintah. Yang pertama adalah untuk SPHP. SPHP ini kita gunakan untuk intervensi pasar. Berapapun pasar membutuhkan kita akan berikan. Kemudian ada juga program bantuan pangan. Bantuan pangannya adalah semacam operasi pasar yang tidak langsung. Karena kita memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat tidak mengambil di pasar.
Jadi tidak benar katakanlah misalnya bansos atau bantuan pangan dari pemerintah itu menaikkan harga. Kita justru mengambil stok dari dalam gudang, kita berikan ke pasar. Artinya nanti masyarakat yang menerima bantuan pangan tadi tidak mengambil di pasar. Jadi stok selalu akan kita jaga 1,2 juta ton sehingga apapun penugasan dari pemerintah akan kita laksanakan. Oke, sekarang jadi di Bulog ada berapa? Stok yang kita kuasai saat ini adalah 1,4 juta ton. 1,4 juta ton. Katakanlah ini keluar masuk. Jadi artinya pada saat penugasan impor berjalan saat ini masih masuk. Maret itu kita prediksikan kontrak dengan supplier itu akan masuk sekitar 500.000 ton. Untuk kebutuhan penyaluran pertama SPHP. SPHP bulan Januari dan Februari sesuai dengan arahan dari Badan Pangan Nasional kita harus bisa 2 kali lipat. Kalau sebulan rata-rata itu sekitar 100.000, di bulan Januari, Februari meningkat 200.000. Ini akan kita lanjutkan nanti di bulan Maret. Kita akan gelontorkan terus di pasar, permintaan pasar berapa akan kita penuhi. Di samping bantuan pangan ini juga terus kita jalankan. Oke, ini kan kita berbicara mengenai bulan Ramadan yang tinggal menghitung beberapa minggu lagi. Persiapan dari Bulog sendiri seperti apa? Kalau SPHP sendiri akan dilakukan sampai berapa lama? SPHP akan kita lakukan sepanjang pasar membutuhkan. Jadi permintaan pasar berapapun akan kita layani. Jadi nanti kita kan SPHP banyak lakukan melalui beberapa macam saluran. Yang pertama adalah distributor. Kita bekerjasama dengan para pedagang di Pasar Induk Cipinang, Pak Nelis dan kawan-kawan, kita gelontorkan di Pasar Induk Cipinang. Kemudian kita juga menyalurkan SPHP itu melalui pengecer-pengecer yang ada di pasar. Saat ini ada 26.000 pengecer yang bekerja sama kita yang melakukan penjualan langsung kepada pemerintah. Kemudian kita juga melakukan penjualan langsung kepada konsumen. Pertama, melalui gerakan gerakan pangan murah dari kita bersama dengan dinas itu yang melakukan penjualan langsung. Juga kita melakukan kegiatan namanya Bulog Siaga. Siap amankan harga pangan. Ini terus kita lakukan, kita gelontorkan sesuai dengan permintaan pasar. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Arief. Pak Arief, ini kan pernyataan dari dari pedagang ternyata memang dari stok itu di pasaran cukup banyak. Bulog juga mengatakan hal yang sama. Kita jadi berbicara impor ini, Pak. Ini sejauh ini impor ini seperti apa Pak di tahun 2024, Pak? Boleh dijabarkan untuk data-datanya? Terima kasih Mbak Gita. Jadi importasi itu sebenarnya pahit buat kita. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa ini sukanya ngimpor, tidak sama sekali. Dan importasi yang dilakukan oleh pemerintah, jadi Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog tentunya melalui rapat koordinasi terbatas dengan Menko Perekonomian dan setingkat menteri, kemudian biasanya khusus beras dinaikkan kepada rapat dengan dipimpin Pak Presiden, begitu ya, dengan kalkulasi pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jadi importasi ini tidak serta-merta apabila tahun 2024 penugasannya 2 juta, kemudian 2 juta itu asal gitu, tidak. Dan importasi yang dilakukan pemerintah tentunya melalui Perum Bulog itu sangat terukur. Di mana kita juga harus menjaga kondisi harga di tingkat petani. Ya. Tahun 2023 importasi kita yang carry over dari tahun 2022 300.000 ton. Kemudian 2 juta ton, 2,3 juta. Ya, 2,3 juta ton itu juga tidak serta-merta menurunkan nilai tukar petani khususnya NTPP tanaman pangan, tapi malah sebenarnya angka itu dijaga di atas 100%. Ya, beberapa waktu lalu itu NTPP itu 95%. Terakhir BPS merilis 116,16%. Nah, yang saya khawatir ini malah tadi Pak Nelis, Pak Yamto menyampaikan bahwa suplai masuk ke pasar induk beras Cipinang. Tadi pagi itu ya kita ke sana, itu justru berbeda dengan 1 minggu lalu. Karena beras dari panen lokal ya
mulai dari Tuban, Lamongan, ya, Bojonegoro, Demak, ya, di Sumatera Selatan itu sudah mulai panen. Nah, begitu panen, harga GKP itu sekarang sudah turun, yang sebelumnya di atas 8.000 bahkan sampai 8.600. Sekarang rata-rata nasional 7.100. Oke. Ya, 7.100 ya. Ini kalau nanti panen Maret ya, diprediksi oleh KSA BPS, kerangka sampel area BPS sekitar 3,5 juta ton. Ya. Artinya Bulog bersiap-siap untuk melakukan serapan sehingga harga di tingkat petani itu tidak boleh jatuh. Karena itu janji pemerintah juga. Jadi Pak Mentan sudah menyampaikan kepada kita semua direksi Bulog ya, supaya itu bersiap. Ya, mulai dari dryernya, silonya, ya, dan itu emang yang harus dikerjakan pemerintah. Tetapi perlu diketahui Mbak Gita bahwa pemerintah itu harus memiliki cadangan pangan pemerintah. Mau panen, mau tidak panen, El Nino, La Nina, apapun kondisinya, Badan Pangan Nasional sudah menetapkan bahwa Bulog harus punya stok 1,2 juta ton minimum. Ya, kalau Pak Presiden malah nugasinnya 3 juta, ya, 3 juta, ya. Jadi barang ini in out, ya, kita gunakan istilahnya sekarang dynamic stock, ya. Jadi stok yang dimiliki itu harus selalu di refresh. Artinya impor beras masih akan terus dilakukan sepanjang bulan-bulan selanjutnya, Pak? Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Ini prinsip, ya. Tapi pada saat 8 bulan terakhir, produksi kalah dengan konsumsi, apalagi di bulan Januari dan Februari, gapnya itu sekitar 2,8 juta ton, maka pemerintah memutuskan pengadaan dari luar negeri. Ya, dan ini memang harus dilakukan pemerintah. Kemarin sekitar 1 bulan lalu, ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Ya. Dan kalau perlu tidak mampir gudang Bulog dulu. Jadi dari port, ya, Cigading, kemudian Tanjung Priuk, langsung ke pasar induk beras Cipinang. Di Jakarta ada BUMD Pangan, ya, Pak Heru, PJ Group, ya, bersama Food Station itu yang mengelola, gitu ya. Jadi langsung diisi di pasar induk. Pernah satu waktu 80% di Cipinang itu berasnya beras Bulog. Nanti boleh di cross check gitu ya. Kenapa? Karena di situ intervensi pemerintah yang harus masuk. Dan ini terbukti, ya, juga efektif, ya. Bayangkan kalau tidak ada stok Bulog, gitu, kita nggak akan bisa melakukan intervensi. Ya. Kemudian isu kemarin mengenai di supermarket, gitu ya. Kenapa kok maksimum 2 pack? Kita perlu jelaskan pada publik bahwa kalau kebutuhan rumah tangga 1 packnya itu 5 kilo, ya, beli 2 pack itu sudah cukup, gitu ya, untuk sebulan. Nah, kalau mau belinya 10 ton, ya, 2 ton gitu, ya kan nggak mungkin kalau konsumsi rumah tangga. Pasti ada kegiatan lain, ya. Apabila ada kegiatan lain dan memerlukan, ya, beras yang cukup banyak, datangnya jangan ke modern market atau pasar tradisional yang kecil, datangnya ke Pak Haji Nelis, ya, datangnya ke pasar induk, ya, kemudian silakan beliau-beliau ini stoknya sekarang banyak sekali, gitu. Baik. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang mungkin kita terima kasih pada TV One karena ini bisa menjelaskan kepada publik. Demikian, Mbak Gita. Dari Bappenas mengatakan sendiri bahwa impor akan tetap dilanjutkan, Bulog dan juga pedagang pasar juga mengatakan saat ini untuk stok masih tersedia. Pertanyaannya adalah apakah memang dengan penyediaan impor dan juga cadangan yang sudah cukup banyak dari beras ini bisa memastikan bahwa harga ini bisa semakin turun apalagi menjelang bulan puasa Ramadan. Sesaat lagi kita juga membahasnya bersama Pak Faisal. Usai jeda pemirsa, kami kembali saat lagi. Sebelum kita membahas kapan kira-kira harga ini bisa semakin turun, kita akan tanyakan juga kepada Pak Faisal, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab harga beras ini bisa naik pada beberapa pekan-pekan sebelumnya? Bahkan ini kan banyak sekali mengatakan ini sudah menyentuh rekor harga tertinggi. Analisa Pak Faisal? Ya, jadi saya rasa perlu dijelaskan pada publik siklus harga pangan khususnya beras di sini ya.
Jadi siklusnya itu biasanya harga itu akan turun pada masa panen ya. Masa panen dalam 1 tahun itu ada 2. Pertama panen raya itu yang paling besar produksinya itu biasanya di kisaran Februari, Maret, April ya. Panen yang kedua itu panen kecil, panen gadu itu di kisaran sekitar September. Nah, di 2 masa ini biasanya harganya turun. Di antara kedua panen, harga itu biasanya naik. Nah, jadi kalau kita melihat tren dalam beberapa bulan terakhir, ini naiknya tuh sebetulnya sudah setelah Oktober itu udah mulai naik, puncaknya biasanya di Desember, Januari. Nah, Februari kalau sebelum tahun ini, Februari itu sudah agak turun dan akan makin turun ketika puncak panen raya di bulan Maret. Nah, itu siklus tahunan. Ya, jadi artinya kalau kita melihat siklus tahunan mestinya sekarang kita udah Februari mau masuk Maret, itu mestinya trennya udah turun. Tapi banyak yang mengatakan juga El Nino, bahkan gorila El Nino gitu sebentar. Itu El Nino tahun lalu ya. Okay. Nah, sekarang kita berbicara tahun ini. Tapi memang tahun ini berbeda kenaikannya dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Sama-sama naik ini, sama-sama bulan Februari itu sama-sama naik. Jadi misalkan kalau kita melihat pergerakan harga beras ya medium saja ya dari Januari ke Februari, tahun lalu itu pertumbuhannya di Februari itu 2% secara month to month. Tahun ini 6%, jadi lebih tinggi ya. Nah, jadi ada beberapa indikasinya. Yang pertama, tahun ini tuh memang satu panen rayanya itu mundur karena faktor iklim. Ya, jadi biasanya mulai di Februari, Maret sudah puncak panen raya, sekarang mundur 1 bulan. Jadi kalau mulai misalkan di Maret, puncaknya tuh bukan di Maret tapi puncaknya di April. Nah itu jadi 1. Makanya kondisi Februari yang semestinya sudah mulai ada panen, nah ini harganya itu juga belum turun pada saat sekarang yang belum 5 Maret. Yang kedua juga, nah ini masalah mau tidak mau kita bisa melihat memang kondisi pemilu, pilpres ini ada pembelian beras cukup besar ya untuk penyediaan ya. Memang ada faktanya memang ada kekurangan ya daripada kondisi tadi yang dibilang sebelum H- berapa itu memang ada harganya tinggi. Jadi memang ada pembelian besar-besaran ya. Aktivitas daripada pemilu itu yang kedua. Nah, ini yang kemudian membuat maka harganya kemarin itu naik. Nah, jadi tapi ke depan Maret ini mestinya walaupun mundur 1 bulan ya mestinya itu harga sudah cenderung turun. Apalagi pada masuk puncaknya nanti perkiraan di April. Nah, itu harganya akan jatuh biasanya. Apalagi kalau panen rayanya bertepatan dengan datangnya beras impor. Nah itu biasanya harganya itu lebih jatuh lagi biasanya. Oke, jadi prediksinya ini kan kalau kata pedagang ini mengatakan harga sudah turun. Kedepannya masih akan semakin turun. Ya. Kedepannya, jadi begini, untuk 2024 ini juga ada bedanya dengan tahun kemarin. Jadi cerita El Nino ya. Nah biasanya dalam 10 tahun terakhir kalau kita melihat dari data, rata-rata produksi kita itu turun 1% per tahun dari 2014 ke 2023. Tapi di 2024 ini sudah masuk La Nina ya. Jadi dari El Nino ke La Nina ada potensi perkiraan tambahan produksi itu kalau nggak salah 0,9 sampai 1,5 juta ton produksi. Nah, jadi artinya tahun ini beda dengan tahun yang lalu dari sisi produksinya. Jadi ada tambahan. Jadi masuk musim panen ditambah lagi secara tahunan produksinya perkiraan produksinya lebih tinggi. Jadi artinya ada kemungkinan memang akan harga turun di Maret, April ketika puncak panen itu akan turun. Di Mei juga saya pikir masih rendah, nanti akan mulai naik lagi setelah mendekati panen gadu. Biasanya naik lagi, nanti di panen gadu agak sedikit turun. Oke, ini yang menjadi pertanyaan juga, mungkin bisa dijawab Pak Faisal dan juga nanti bisa ke Pak Arief. Kita tahu lah bahwa memang dengan naiknya harga beras ini petani happy, petani senang ya. Tapi bagaimana kemudian jika harga ini nanti sudah semakin turun, nasib petani ini nanti seperti apa? Ya disitulah pentingnya peran daripada Badan Penyangga Pangan ya, terutama Bulog untuk fungsi stabilisasi daripada harga pangan. Ketika harganya turun karena memang mestinya diserap ya, diserap untuk kemudian supaya mereka tidak merugi. Nah, cuma memang perlu diperhatikan harga beli juga ya Pak ya. Karena kalau melihat dari biaya produksi, beras memang mengalami peningkatan cukup cepat ya. Dari harga pembelian pemerintah sendiri sebetulnya juga sudah naik ya. Dari 2020 kalau tidak salah 4.200 gitu kalau nggak salah ya. Jadi naik 5.000 sekarang 2023 udah naik sebetulnya. Tapi biaya produksi di tingkat petani itu sekarang udah naik 5.665. Kalau 5.600-an. Jadi kalau dibeli 5.000 berarti kan dia jual rugi.
Jadi mau tidak mau kalau ingin beli dari pemerintah ke petani, Bulog membeli ke petani memang harus lebih tinggi dari biaya produksinya. Oke. Gitu. Langsung Pak Suyanto untuk menjawab bagaimana kemudian mengantisipasi untuk petani ini supaya tidak terdampak juga akibat harga ini turun nanti. Jadi gini, Bulog kan mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk importasi. Totalnya 3,6. Dengan adanya penugasan itu, kita tidak serta-merta langsung adakan. Kita adakan secara bertahap. Yang 3,6 ini, kita yang sudah eksekusi hanya 500.000. Itu sampai dengan kedatangan bulan Maret nanti. Nanti akan kita lihat. Jadi dengan tambahan sekarang 1,4, kemudian nanti akan masuk sekitar 500, itu kan bisa kita gunakan penyaluran sampai dengan bulan Mei. Nanti akan kita lihat posisi pada saat panen raya di bulan April. Tadi apabila mudah-mudahan panennya bagus, kita bisa melakukan penyerapan maksimal, ya nanti impornya akan kita kapan impor lagi kita akan sesuaikan. Tadi disampaikan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional bahwa kita tetap mengutamakan pengadaan dalam negeri. Kemudian tadi harga beli harus sesuai dengan harga yang wajar bagi petani. Memang tadi disampaikan bahwa harga dasar dari Badan Pangan sekarang 5.000. Tapi kan ada beberapa kebijakan yang nanti kita bisa menyesuaikan harga belinya. Katakanlah misalnya ada kebijakan fleksibilitas harga. Artinya pada saat harga pasar lebih tinggi dari HPP, Badan Pangan atau pemerintah bisa mengambil kebijakan fleksibilitas harga. Walaupun ini kita harus hati-hati. Karena begitu harga dinaikkan pasti akan memicu kenaikan harga. Kemudian kita juga main melalui pembelian skema komersial. Itu kita gunakan untuk kebutuhan komersial rutin Bulog. Apabila nanti pemerintah membutuhkan, itu bisa dialihkan menjadi CBP. Itu yang akan kita lakukan. Oke. Pak Arief, ini kan menjadi dilema ya. Bagaimana sih sebenarnya harus ada balance harga yang tepat supaya petani tidak dirugikan, tapi satu sisi juga konsumen ini tidak menjerit gitu. Ya itu tugas pemerintah, ya utamanya Badan Pangan Nasional. Ya jadi telah disebutkan HPP untuk GKP itu sebelumnya 4.200, kemudian sudah dinaikkan ke 5.000. Ya tentunya tidak serta-merta 5.000 itu semua pembelian Bulog itu 5.000 gitu ya untuk GKP, tidak. Karena ada skema-skema yang disebutkan Pak Yamto tadi termasuk skema komersial. Jadi tugas kita memang membalance ya antara harga di tingkat petani, kemudian pedagang dan juga di tingkat konsumen. Ya. Tapi perlu diketahui juga kepada seluruh masyarakat bahwa kita ini tidak bisa membuat happy 100% semua pihak. Petani pengennya harganya itu ya kalau boleh 8.000, 8.600 seperti kemarin ini. Ya. NTP-nya di atas 116%. Ya. Tapi pada saat harga di tingkat petani tinggi dan baik ya buat petani, ya di sisi lain ada masyarakat yang lebih dari 270 juta ini yang merasa harga ini kok kenaikannya tinggi sekali. Ya kalau kita ngelihat berapa TikTok sekarang hari ini itu semua menyampaikan bahwa kenapa sih kalau harga beras 17.000 pada protes gitu kan. Nah itu jeritan murni seorang petani ya sehingga empati kita ini juga harus ada di petani. Oke, jadi seperti apa kemudian langkah yang dilakukan? Yang paling baik ya setelah harga ini semua normal, produksi normal, kita harus duduk lagi kita diskusikan sama-sama ya. Biasanya Badan Pangan Nasional akan mengundang stakeholders di bidang pangan, termasuk akademisi, pengamat ya, kita duduk sama-sama. Tapi sekali lagi, pada saat petani, saudara-saudara kita inginnya harganya 8.000, 8.600 ya, tentunya akan dibalance sama teman-teman pedagang juga. Karena teman pedagang ini begitu harganya di atas, mereka juga penjualannya drop signifikan juga ya. Jadi di sini perannya pemerintah. Nah, kalau Pak Presiden perintahnya wajar harga di tingkat petani, wajar harga di tingkat pedagang, dan wajar harga di tingkat konsumen. Nah ini menerjemahkannya ya
Badan Pangan Nasional itu juga harus ya mengundang seluruh stakeholders. Ini kita baru bicara beras ya. Kita belum bicara jagung ya, jagung pakan. Kita belum bicara peternak ayam broiler ya, layer telur ya. Ini semua memang harus ya disesuaikan juga. Ya karena biaya-biaya input tadi ya itu menjadi kalkulasi harga dasar kita. Termasuk persentase berapa margin yang akan diterima wajar oleh semua pihak. Ya. Memang ada yang pengennya 60% marginnya. Ada yang merasa 20% udah cukup. Ada yang 40% harus cukup. Oke. Kemudian biaya-biaya itu tidak bisa sama seluruh Indonesia, Mbak Gita. Ya. Jadi misalnya begini, biaya sewa lahan. Biaya sewa lahan, kalau tanahnya sendiri ya, itu kan gratis ya. Tetapi tetap harus dikalkulasi berapa sih sewa lahan itu untuk dimasukkan di costing, ya, di cost structure. Kemudian yang satu lagi sewa lahan, tapi sewanya misalnya di Sumbawa, ya. Sumbawa kan penghasil padi yang besar juga gitu ya. Mungkin harganya sewa bisa 2-3 juta. Ya. Tapi kalau main ke Kerawang, main ke ini wilayah-wilayah sini nih Jawa Barat gini, itu angkanya bisa sampai 12 juta. Jadi dalam mengkalkulasi itu juga kita harus menggunakan range ya, real di lapangan seperti apa. Kemudian kalau pupuk gitu ya, pupuk subsidi atau pupuk komersial. Ya kalau kita menghitung ya biasanya saya akan hitung pakainya pupuk komersial. Karena kalau pakai pupuk subsidi nanti akan jatuh sekali harga di tingkat petani. Jadi kita gunakan variabel-variabel cost tadi dalam cost structure dan itu harus disepakati oleh semua pihak. Walaupun ini bukan kartel ya, tetapi ini kesepakatan seluruh pihak dan tidak bisa membuat happy semua lini. Ya dan biasanya ini ada Badan Pangan Nasional yang merumuskan dan kita sangat transparan kepada publik untuk menjelaskan ini semua. Oke, segala upaya tentunya sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi kalau tadi kita sudah mendengarkan apa sebenarnya yang dimau petani ya, supaya petani ini juga bisa diperhatikan. Tapi kalau dari mau pedagang sendiri seperti apa sih? Sekarang kan ini sudah mulai turun ya, tapi satu sisi kita dengar juga ini akan ya agak sedikit membebani petani lagi. Tapi kalau dari pedagang sendiri apa sebenarnya aspirasinya? Saya pikir pelaku usaha itu inginnya itu stabil. Saya sangat sadar benar kalau terlalu tinggi kasihan konsumen. Stabilnya itu spesifiknya bagaimana? Stabil itu ya tidak terlalu tinggi tapi kita sampaikan tadi terlalu tinggi kasihan konsumen, terlalu rendah kasihan petani. Pelaku usaha itu ada di tengah-tengah Mbak. Jadi petani happy, konsumen juga nyaman dengan harga tersebut. Itu yang namanya normal. Kalau terlalu tinggi sampai itu tentu kondisi sekarang ini kita harus upayakan juga komunikasi yang antar mungkin pemerintah, Bulog. Kalau terlalu rendah, itu cepat ambil sikap. Bulog melakukan pengadaan. Sama, kalau terlalu tinggi, Bulog juga turun tangan melakukan intervensi. Pelaku usaha itu sebetulnya ada di tengah-tengah aja. Kondisi seperti itu bisa tercipta apabila ada komunikasi yang baik antar instansi dan stakeholder yang ada. Pada dasarnya kalau sudah normal, kondisi normal yang dikatakan itu tinggi rendah itu sudah hitungnya pemerintah sudah mengeluarkan harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi timbul itu sudah ada acuannya. Berapa sih biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani? Karena harus kita sadari Mbak, petani itu kalau sudah menjadi musim tertentu itu menjadi konsumen juga namanya buruh tani itu. Jadi yang kita harapkan itu adalah kondisi normal. Untuk menjaga normalnya itu sudah harus pemerintah harus punya stok. Produksi harus ditingkatkan. Lah pelaku usaha itu menyampaikan aja beli tinggi, jual tinggi. Nggak mungkin beli tinggi, jual rendah. Dibalik juga beli rendah, jual tinggi nggak mungkin. Saingannya kan cukup banyak. Pasar beras itu pasar sempurna Mbak. Saya pikir kalau kondisi normal itu kedepannya saya pikir tadi Pak Arief sudah mengatakan bagaimana menyikapi masukan saran dari stakeholder yang ada itu saya pikir harapan kita bersama. Kita sudah melihat bagaimana kemudian upaya yang dilakukan tentunya untuk menstabilkan harga beras. Tapi seperti yang sudah disebutkan juga oleh Pak Arief, bahkan kita sudah lihat dalam paket pengantar pemirsa, ada sejumlah komoditas harga pangan yang juga mengalami kenaikan. Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Gimana ya, terkendala juga sih beras sudah naik gitu.
buat pedagang kayak gini susah lah. Nggak kelihatan untung ruginya itu nggak ini. Yang penting anak-anak bisa makan, keluarga bisa inilah, syukur alhamdulillah. Ya harapannya sih pemerintah ada tindakan ya Mas ya. Soalnya kan kita pedagang mau naikin harga dagangan kita juga nggak mungkin, ngurangin porsinya juga nggak mungkin ya Mas ya. Karena kebanyakan yang beli kan mahasiswa. Yang naik cabai merah keriting sekarang jual 100, dari tadinya 60, cabai oranye 80 sekarang, yang hijau 50 sekilo. Lumayan naik, buncis 20 sekilo. Awalnya berapa? Awalnya cuma 8.000, kol 10.000, awalnya 7.000, bawang bakung 25.000 dari 20. Bang berapa sekarang? Sekarang 35 sekilo. Awalnya berapa? Awalnya 30. Kemungkinan naik lagi menjelang awal puasa. Bulan naik berapa? Sekarang 17, 18 curah. Kalau telur berapa Pak? Telur 28. Naiknya tinggi sekali. Iya, tadinya 25, 26. Sagu singkong yang naik. Oh gitu. Naiknya 6.000 sekilo itu. Ya, kita sudah dengarkan bagaimana aspirasi dari masyarakat pemirsa. Tidak hanya harga beras yang naik, namun juga tadi bahkan kita simak ya, harga sayur-sayuran, harga daging ayam, harga telur ini juga naik. Langsung ke Pak Arief, ini faktornya apa-apa saja penyebabnya Pak? Kalau untuk produk-produk yang sufficient itu kita tidak melakukan importasi tapi produksi dalam negeri. Itu memang ini sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya, dalam kondisi hari ini tuh fluktuasi harga itu juga tinggi, kemudian banyak faktor mulai dari cuaca ya. Kemudian kalau kita lihat tadi faktor-faktor input termasuk harga pupuk, harga itu mendukung memang kenaikan harga ya. Jadi memang ini yang juga harus disampaikan bahwa faktor-faktor tadi input menaikkan harga. Tapi untuk daerah-daerah tertentu yang saat panen, ya, sebenarnya setiap hari Senin itu Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, mengumpulkan seluruh pimpinan daerah, ya, rapat koordinasi ya, setiap hari Senin. Di situ disampaikan bahwa perlunya kerjasama antar daerah. Nggak mungkin semua di-manage ya, oleh pemerintah pusat atau satu lembaga atau kementerian, tapi ini harus hand in hand ya. Seluruh pemerintah daerah, 514 kabupaten kota, 38 provinsi, ya, itu sudah harus mempunyai rencana neraca pangan, neraca komoditas di masing-masing provinsi bahkan sampai ke kabupaten kota. Bahkan harusnya sudah memahami kalau masyarakatnya itu bulan depan akan panen cabai, akan panen padi, sehingga overproduction di satu daerah itu bisa diserap oleh daerah yang defisit. Jakarta itu tidak punya sawah. Tapi saya pernah jadi dirut di BUMN Pangan di Jakarta. Saya harus memastikan bahwa stok beras ya, satu bulan itu Jakarta harus punya 90.000 ton. Ya. Biasanya kita ngimport, tapi dari Sulawesi Selatan. Saudara-saudara kita ini kalau di Jawa lagi nggak panen, ya Gusti Allah itu udah maringi ya, udah memberikan giliran panennya gitu. Itu biasanya dari Sidap, Pinrang, Parepare, Pak Yamto di Bulog ya. Biasanya itu yang kita bawa ke Jakarta. Daerah-daerah yang memang tidak memiliki sawah, tidak memiliki produksi. Ya. Nah, kerjasama antar daerah ini tentunya Badan Pangan Nasional juga menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat luas, kepada pemerintah daerah, apabila memang ingin difasilitasi distribusi dari satu daerah yang pada saat produksinya tinggi, kemudian harganya rendah, ini bisa kita pindahkan. Jadi harga di tingkat petaninya dijaga supaya tetap baik, ya bisa dialihkan. Tadi misalnya cabai, ya biasanya harganya 60.000, kemudian naik menjadi 100.000 atau 120.000. Di sentra produksi harganya 40.000. Taruhlah kita terbangkan sekilo itu misalnya 20.000, itu harganya nanti masih 80.000 gitu. Ya, dibandingkan dengan harga yang 100 atau 120.000. Ini harus kita kerjakan dan ini saudara kita di Kementerian Keuangan itu sudah memberikan insentif fiskal ya. Malah diberikan
dilombakan kepada daerah-daerah yang memang inflasinya rendah. Begitu inflasinya rendah, ya itu diberikan, ada yang diberikan 11 miliar, ada yang diberikan 8 miliar. Itu yang bisa digunakan oleh saudara-saudara kita pemimpin daerah, ya. Dinas urusan pangan utamanya untuk melakukan mobilisasi stok atau baik yang produksinya tinggi maupun yang memang produksinya rendah. Nah, kombinasi-kombinasi seperti ini yang memang diperlukan. Tapi untuk produk-produk yang kita insufficient, produk yang belum kita bisa produksi 100% dari dalam negeri, tentunya pemerintah sudah mempersiapkan lebih awal. Jadi neraca komoditas itu ditentukan biasanya sudah di bulan Desember, Pak Menko Perekonomian biasanya pimpin rapat ya dengan menteri-menteri terkait. Kemudian itu sudah ditentukan sehingga izin-izin ya, rekomendasi baik import ya yang dari Kementerian Teknis itu harus sudah bisa dirilis lebih awal. Ya, kemudian Menteri Perdagangan akan memberikan persetujuan impor. Dan ini sudah terjadi ya. Tinggal biasanya setiap 3 bulan kemudian kita akan review bersama-sama. Jangan juga kita itu mengimpor terlalu banyak atau bahkan terlambat ya. Jadi kalau sekarang misalnya Bulog diberikan keleluasaan impor 3,6 juta ton, tidak serta-merta Bulog akan mengimpor secara langsung 3,6 juta ya. Tetapi ini akan sangat memudahkan. Kalau dulu waktu kosong kita diskusi berdebat, stoknya banyak, stoknya melimpah, ini akan sulit ya. Pada saat keputusannya, oh iya ternyata kurang ya. Nanti datangnya impor pas panen. Nah, tadi Pak Faisal sudah sampaikan, datangnya impor kok pas panen, itu namanya telat ya. Tapi tahun 2023, tahun 2024 ini ya, barang itu udah ada di Bulog. Jadi pemerintah melakukan intervensi tidak terlambat ke pasar induk beras Cipinang ya, dan stoknya Bulog itu, Mbak. Kalau dulu ya di beberapa tempat saja. Hari ini Papua punya stok 19.000 ton ya. Kemudian pelabuhan-pelabuhan kecil. Kemarin waktu Pak Presiden kunjungan ke Manado, geser ke timur ke Bitung. Di Bitung itu sudah ada pelabuhan ya, draftnya juga bagus. Pak Erik di sana juga dengan teman-teman Pelindo sudah bangun ya, pelabuhan yang baik. Itu 12.000 ton masuk bleng. Jadi begitu masuk ke gudang Bulog ya, itu stoknya semua baik. Ya, tinggal kita mau pakai kapan. Ya, jadi pertimbangan-pertimbangan ini tentunya bisa membuat lebih baik ke depan, termasuk cadangan pangan pemerintah yang lain. Nanti kita bicara soal teknologi juga, karena kita perlu simpan ya yang lain nih. Kalau ayam dalam bentuk frozen, daging frozen condition ya, itu sangat menolong menjaga harga dan stabilitas. Dengan naiknya harga sejumlah komoditas pangan ini, Pak Faisal, bagaimana sih sebenarnya kemudian dampak ekonominya? Karena kita lihat kan daya beli masyarakat ini sudah menurun sampai saat ini. Boleh digunakan Pak Mikeh, Pak, silakan. Dampaknya, mungkin kedengarannya udah ya. Dampaknya jelas kalau bagi masyarakat, inflasi itu kan pasti akan menggerus daya beli ya. Jadi kalau beras contohnya itu bobotnya terhadap total inflasi pangan itu sekitar 30-an%. Jadi artinya dampaknya itu lebih besar ya bagi masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau tadi kita sambungkan bahwa yang naik itu kan bukan hanya beras, ya, tapi juga harga pangan yang lain, daging ayam itu. Kalau beras tadi saya ceritakan di Februari month to month naiknya 6%, daging ayam ras itu sekitar 4,5%, tapi kalau cabai keriting itu nggak salah sampai 40%. Itu cabai keriting 25%, bawang itu sampai 40%. Ya, jadi kenaikannya jauh lebih tinggi dibandingkan beras. Tapi karena bobotnya lebih kecil, ya dibandingkan dengan beras yang dirasakan oleh masyarakat juga kan nggak sering-sering beli cabai, bawang begitu ya. Nah, jadi ini juga tidak sebesar kalau beras. Jadi artinya beras memang yang paling ini ya, yang utama untuk dijaga. Nah, jadi dan itu yang akan tentu saja untuk kalangan menengah ke bawah, ini akan lebih besar dampaknya yang dirasakan, dampak buruknya ketika harga pangan itu naik dibandingkan kalangan menengah dan atas. Kenapa? Karena proporsi daripada konsumsi pangan untuk kalangan bawah terhadap total
spendingnya dan juga total income-nya itu lebih besar proporsinya dibandingkan kalangan menengah dan atas. Sehingga ketika harga pangan itu naik, berarti dia kemungkinan untuk membeli barang-barang di luar non pangan semakin kecil. Artinya kan memang daya belinya tergerus gitu ya. Dan ini perlu diperhatikan terutama dalam tahun ini diprediksikan tingkat daripada spending itu ada sedikit, kita prediksikan akan sedikit ada perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada berbagai macam faktor, tapi juga tidak lepas dari kondisi global, juga ada perlambatan di negara-negara mitra kita, mempengaruhi ekspor kita, mempengaruhi income kita. Nah, sehingga kalau di tengah di mana masyarakat untuk mendapatkan income-nya semakin susah tadi ya, untuk refleksi daripada pertumbuhan ekonomi, harga biaya hidupnya naik, terutama yang pangan. Nah, ini akan berarti akan semakin turun lagi daya belinya gitu. Semakin turun daya belinya, yang menjadi pertanyaan juga adalah menjelang bulan puasa Ramadan ini. Kalau analisa dari seluruh narasumber mengatakan harga beras ini akan semakin turun. Tapi bagaimana dengan komoditas pangan lainnya? Nanti boleh bisa dijawab. Usai jeda pemirsa, kami kembali usai jeda. Ya, bulan Ramadan, bulan puasa Ramadan ini tinggal menunggu beberapa minggu lagi. Pak Faisal, jadi pantauan atau analisa Anda, bagaimana kemudian untuk harga-harga komoditas pangan yang lain? Apakah nanti beras turun, tapi yang lain-lain semakin naik? Bagaimana? Semestinya ya, walaupun tidak semua jenis komoditas pangan itu mengikuti beras, tapi pada umumnya sih panennya itu banyak yang kurang lebih timingnya sama. Jadi ketika masuk Ramadan, demand bahkan sebelum Ramadan ya, demand itu biasanya naik. Ramadan itu langsung lebih tinggi lagi. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan supply, tentu saja harga akan naik ya. Nah, tapi kita tahu tadi kan mau masuk masa panen raya. Nah, jadi ketika harga demand-nya mau naik, ini sebetulnya supply-nya juga sudah mau naik ini sebetulnya. Jadi perkiraan saya sebetulnya di masuk bulan Ramadan mestinya sih tidak tinggi-tinggi sekali, apalagi Lebaran masuknya di April ya. Nah, April itu udah puncak daripada panen raya, semestinya masih lebih bisa terkendali. Tapi memang untuk beberapa jenis komoditas pangan selain beras ya, ini beberapa juga memang ada polanya sedikit beda-beda. Ada faktor-faktor mikro yang mempengaruhi dari sisi harga ya. Jadi selain masalah cuaca, masalah distribusi juga karena sumber daerah-daerah produsennya ini juga kan tidak seluas padi ya. Jadi beberapa bawang misalkan banyaknya di daerah-daerah tertentu di Jawa Tengah misalnya ya, begitu juga cabai. Nah, ini juga kalau daerah tersebut terganggu, otomatis distribusinya ini mempengaruhi harga juga menjadi lebih signifikan. Oleh karena itu kalau kita lihat pergerakan harga-harga pangan seperti cabai, bawang merah itu lebih volatile sebetulnya dibandingkan beras gitu. Ya. Pak Arief, lalu bagaimana kemudian dari Bapana sendiri ya untuk melihat fenomena ini, bahwa ada kemungkinan ya untuk harga-harga komoditas pangan yang lain ini kira-kira fluktuatif lah. Kalau beras mungkin yang tadi dikatakan akan semakin menurun, tapi bagaimana menjaganya khususnya untuk komoditas pangan lainnya? Iya, makanya kalau di inflasi itu ada administered price, ya, ada volatile food ya. Volatile food itu yang seperti Pak Faisal sampaikan tadi. Jadi misalnya bawang ya. Ini bawang kita bicara bawang merah ya. Karena kalau bawang putih kita importasi yang tinggi gitu ya. Kalau itu lebih ke harga di luar negeri ya. Market price, country origin, kemudian berikutnya lagi kita bicara currency rate gitu ya. Kalau currency rate-nya dulu 14.000 sekarang 15.700, jangan berharap harga bawang itu akan sama 2 tahun lalu begitu. Jadi ini juga diberikan juga penjelasan kepada masyarakat. Tapi untuk produk-produk yang diproduksi dalam negeri, saya tuh sebenarnya malah hati saya tuh juga ke petani gitu ya, ke peternak. Jadi kalau misalnya harga telur, harga ayam ya, saudara-saudara saya peternak ini, ya kami sering diskusi di kantor saya gitu ya. Itu memang patut dibantu ya, patut dibantu. Saat kemarin misalnya jagung pakan itu harganya di atas 6.000, bahkan sampai ke 8.000 ya. Kemudian suplainya itu terbatas, maka saudara-saudara kita para peternak nih mungkin ada di Blitar nih, mungkin hari ini mendengarkan kita bicara ya. Di Blitar, kemudian di Ciamis, di Kendal ya, itu memang memerlukan pasokan pakan jagung ya. Dengan sangat terpaksa kita melakukan importasi lagi ya, karena memang jagungnya kurang
Ya, kemudian ada premix pakan ternak yang diproduksi juga oleh teman-teman kita pengusaha pakan ternak ya. Itu juga kemarin shortage juga karena jagungnya nggak ada juga ya. Nah, dengan demikian mungkin saya ingin menyampaikan dalam forum yang baik ini, yuk kita tingkatkan produksi dalam negeri. Giat ekonominya kita pindahin dong ke Indonesia. Kita ini juga nggak pengen ngimport-ngimport banyak-banyak ya. Apa sih bedanya orang sama-sama dalam garis ekuator negaranya kok gitu ya. Sama-sama nih garis ekuator artinya iklimnya sama gitu ya. Jadi tidak terlalu jauh. Nah, keseriusan ini ya tentunya tidak bisa sendiri ya. Jadi harus memang didesain ya secara detail. Kita mau meningkatkan produksi berapa banyak, kemudian rekomendasi import dari Kementerian Teknis itu juga harusnya berkurang setiap tahun, ya. Rekomendasi teknis untuk importasi itu harusnya berkurang, ya. Tapi produksinya ditingkatkan. Ya. Kecuali kalau memang kita sudah putuskan bahwa produk-produk tertentu, ya, kita tidak bisa sufisien, ya. Karena bagaimanapun ada produk-produk yang memang kita tidak bisa produksi di Indonesia. Contohnya apa? Gandum gitu ya. Gandum itu emang kita nggak bisa produksi. Tetapi importasi gandum yang terlalu banyak ya itu biasanya akan menggeser sumber karbohidrat yang lainnya. Misalnya beras gitu. Misalnya produk-produk yang lain, sagu gitu ya yang diproduksi di saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Nah, kemudian Badan Pangan Nasional itu sebenarnya juga menyampaikan yang namanya penganekaragaman konsumsi. Jadi kalau swasembada kan biasanya swasembada padi, beras gitu ya. Kalau kita diskusi dengan teman-teman akademisi ya, dengan pelaku, sebenarnya kalau boleh swasembadanya tuh karbo gitu ya. Karbo itu jadi kalau nanti nggak ada beras, ada singkong, ada. Tapi nanti disampaikannya dalam TikTok, wah ini mau menghindar, enggak, sebenarnya ini diversifikasi pangan ya. Kemudian sama swasembadanya tuh protein, Mbak. Jadi bukan harus red meat daging merah ya, tetapi bisa dengan ikan. Kalau teman kita di Sulawesi bilang ikang gitu ya. Jadi ini bisa diisi gitu ya. Swasembada protein. Tentunya menjadi cita-cita bersama, tapi saya ingin ke Pak Nili terlebih dahulu. Ini kan mungkin banyak juga para pembeli yang membeli beras begitu yang terdampak tentunya karena ada harga-harga komoditas pangan yang naik. Kalau dari aspirasi konsumen sendiri seperti apa kemudian melihat fenomena beras dan juga komoditas pangan yang naik ini? Singkat saja Pak, silakan. Saya pikir ini fluktuatif ya. Memang kita tapi alhamdulillahnya ini transisi. Jadi untuk menjelang Lebaran, paling tidak puasa itu masyarakat harus tenang. Kondisinya sekarang pemerintah hadir, tapi kritik buat pemerintah juga jangan main-main dengan stok. Kalau pemerintah mempunyai stok, kondisi apapun kita happy mungkin, tapi kita tidak tahu mungkin ada banjir, bencana alam. Tapi kalau negara dalam hal ini pemerintah mempunyai stok, kondisi apapun kita siap untuk melakukan menyikapi situasi yang ada. Terakhir Pak Yamto, silakan. Jangan main-main dengan stok kalau kata Pak Nili. Kalau dari Bulog bagaimana? Jadi yang pertama kita semua kan ingin harga stabil dan pemerintah melakukan intervensi apabila harga tidak stabil. Stabil ini adalah stabil di konsumen maupun produsen. Bagaimana Bulog? Kita tetap akan menjaga stok minimal 1,2 juta ton untuk beras. Dan program-program SPHP, bantuan pangan sesuai dengan penugasan akan kita terus lanjutkan. Kita sekarang juga sedang bersiap-siap untuk melakukan penyerapan dalam negeri. Kita sudah menyiapkan 10 lokasi sentra penggilingan padi. Itu yang akan kita maksimalkan nanti pada saat panen raya. Yang lain tentu saja kita akan bekerja sama dengan para pelaku usaha, perpadi, penggilingan, sehingga kita bersama-sama menjaga komoditas pangan bisa menjadi stabil. Baik, tentunya harapan kita bersama, tapi terima kasih sekali lagi Pak Yamto, terima kasih Pak Faisal, terima kasih juga Pak Arief, dan terima kasih Pak Nili sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum, dan pemirsa mewakili kru bertugas. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.